Lagi deg-degan karena tanggal jatuh tempo tagihan pinjol udah deket, tapi kalian belum punya uang buat bayar. Terus setiap hari pikiran jadi parno? Takut banget tiba-tiba pintu rumah diketuk sama debt collector lapangan yang berbadan besar? Tenang dulu, tarik napas panjang. Di video kali ini kita akan membahas 10 daftar pinjaman online legal OJK yang sampai dengan update tahun 2026 ini terbukti masih aman dari kunjungan DCE lapangan. Tapi, sebelum kita mulai bahas daftarnya, aku mau kasih peringatan keras dulu nih. Status belum ada DC lapangan ini adalah fakta per hari ini. Ingat, kebijakan perusahaan itu bisa berubah sewaktu-waktu. Bisa saja besok, lusa, atau bulan depan, mereka tiba-tiba punya budget lebih untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dan mulai merekrut DC lapangan. Jadi jangan jadikan informasi di video ini sebagai alasan untuk dengan sengaja gagal bayar ya. Yuk, langsung kita bahas daftarnya. Pertama, Easy Cash. Seperti yang sering kita bahas, Easy Cash sangat mengandalkan sistem robot kecerdasan buatan. Sampai detik ini, mereka lebih memilih menghukum nasabah yang galbay dengan pemblokiran SLIK OJK dan penagihan via telepon yang sangat masif daripada membuang biaya operasional yang mahal untuk membayar DC lapangan. Kedua, ada Pundi. Walaupun limit pinjaman yang mereka kasih bisa mencapai puluhan juta rupiah, operasional penagihan Ada Pundi sejauh ini masih berpusat penuh pada tim desk collection di kantor mereka. Belum ada bukti atau laporan valid soal DCE lapangan Ada Pundi yang mendatangi rumah nasabah di daerah manapun. Ketiga, pinjam duit. Aplikasi ini punya prosedur penagihan yang sangat terstruktur secara online. Kalau kalian telat bayar, kalian memang akan diteror lewat pesan WhatsApp dan telepon tanpa henti. Tapi untuk urusan kunjungan fisik ke alamat domisili, pinjam duit belum melakukannya. Keempat, Pinjamin. Sebagai aplikasi P2 Pelending yang sudah berizin resmi, fokus utama penagihan pinjamin adalah pengingat atau reminder secara digital. Tidak ada jaringan debt collector fisik yang ditugaskan untuk keliling menagih ke rumah atau kantor kalian. Kelima, Pinjam Yuk. Aplikasi ini taat pada standar operasional dari OJK. Penagihan yang mereka lakukan bersifat persuasif melalui saluran komunikasi resmi jarak jauh. Jadi privasi fisik dan ketenangan keluarga kalian di rumah masih relatif aman dari gangguan. Keenam, Klik UMKM. Karena target nasabahnya adalah para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil, pendekatan dari Klik UMKM ini lebih ke arah pendampingan dan penagihan via telepon. Mereka sangat menghindari gaya intimidasi lewat kunjungan DCE lapangan yang bisa merusak nama baik warung atau tempat usaha nasabahnya. Ketujuh, Fadza Pinjam. Ekosistem pinjaman dari modal rakyat ini sangat transparan. Sampai saat ini, Fadza Pinjam tidak terdaftar sebagai aplikasi yang menggunakan jasa pihak luar atau outsourcing untuk melakukan penagihan secara langsung door-to-door ke rumah peminjam. Kedelapan, Kuatas. Aplikasi ini punya pusat panggilan atau call center penagihan yang terbilang sangat kuat dan konsisten. Mereka akan terus menekan psikologis kalian lewat telepon agar segera membayar tunggakan. Tapi mereka tidak akan mengirimkan orang beneran ke lapangan. Kesembilan, Krediwan. Operasional Krediwan itu 100% berjalan secara digital, mulai dari awal pendaftaran sampai ke proses penagihan. Biaya untuk membentuk tim DC lapangan berskala nasional itu sangat mahal, dan Krediwan sepertinya belum merasa perlu untuk berekspansi ke arah sana. Terakhir yang ke-10, Lumbung Dana. Platform ini menyalurkan pendanaan secara sistematis, begitu juga dengan cara penagihannya. Mereka murni mengandalkan sistem peringatan online dan pencatatan riwayat kredit buruk bagi nasabah yang menunggak, tanpa mengirimkan petugas tagih ke rumah. Kesimpulannya, walaupun rumah kalian aman dari ketukan pintu DC, tapi nama dan NIK KTP, kalian tidak akan aman dari daftar hitam SLIK OJK kalau kalian kabur dari tanggung jawab. Kalau SLIK kalian sudah jelek, seumur hidup kalian akan kesulitan kalau mau KPR rumah, kredit motor, atau meminjam di bank.
Jadi, tetap usahakan bayar utang kalian dan jangan gali lubang tutup lubang ya. Apakah ada dari kalian yang punya pengalaman ditagih oleh salah satu aplikasi di atas? Coba ceritain gimana cara mereka nagih lewat telepon di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video lainnya.